Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak sekalian. Gimana kabarmu? Semoga sehat-sehat saja. Bapak pun gitu juga. Berkat doa kamu, Bapak selalu dalam keadaan sehat. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita hari ini, yaitu mengenai lembaga sosial. Nah, capaian pembelajarannya yaitu peserta didik memahami keberadaan diri dan keluarga di tengah lingkungan sosial terdekatnya. Sedangkan tujuan pembelajaran kita yaitu kamu sebagai peserta didik membuat cerita sebuah pengalaman saat mengunjungi sekolah, pasar, kantor pemerintah setempat, tempat ibadah dalam sebuah lembar kertas, boleh dalam tulisan, boleh juga dalam bentuk cerita bergambar dan video. Tujuan pembelajaran kedua yaitu peserta didik menyebutkan peran masing-masing lembaga sosial, kemudian merefleksi peran tersebut dalam kehidupannya yang dituangkan dalam daftar checklist. Nah, selanjutnya sebelum Bapak menyampaikan materi ini, Bapak akan sedikit memberikan beberapa pertanyaan sebagai pertanyaan pemantik. Apa pertanyaannya? Nah, yang pertama, apakah lembaga sosial itu? Yang kedua, adakah lembaga sosial di sekitar tempat tinggal kamu? Dan yang ketiga, sebutkan lembaga sosial apa saja yang ada di sekitar tempat tinggal kamu. Nah, sedikit Bapak menjelaskan apa yang dimaksud dengan lembaga sosial. Lembaga sosial merupakan suatu sistem yang diciptakan melalui adat istiadat dan disesuaikan pada setiap daerah yang berfungsi untuk mengatur pola maupun serangkaian tata cara agar terciptanya suatu hubungan bermasyarakat yang memiliki satu tujuan bersama. Di setiap daerah, di tempat kamu berada, pasti ada lembaga sosial. Di tempat tinggal kamu juga pasti ada lembaga sosial. Lembaga sosial bisa diartikan juga sebagai peranata sosial. Ada beberapa fungsi dari lembaga sosial. Yang pertama, memberikan pedoman pada anggota masyarakat tentang seseorang harus bersikap. Artinya, fungsi lembaga ini yaitu lembaga sosial dikatakan sebagai memberikan acuan norma-norma dalam bermasyarakat. Nanti dengan adanya norma-norma itu menjadi pedoman hidup kita dalam bermasyarakat, dalam bertetangga, dalam berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat yang saling berhubungan atau bersangkutan. Nanti dengan adanya pedoman tersebut, jikalau masyarakat mengikutinya, pasti akan terjaga keutuhan dalam bermasyarakat. Tidak ada lagi tawuran, tidak ada lagi perang antar kampung, tidak ada lagi perang antar suku dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, memberikan arahan kepada masyarakat untuk dapat mengadakan pengawasan sistem pengendalian sosial. Adapun ciri-ciri dari lembaga sosial yaitu memiliki kekekalan tertentu yang berlangsung lama, memiliki satu atau lebih tujuan tertentu yang ingin dicapai oleh setiap anggota,
memiliki sebuah perangkat yang berfungsi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh anggota sebelumnya. Dan keempat, lembaga sosial merupakan organisasi yang terstruktur serta relatif kekal. Kelima, lembaga sosial memiliki sanksi atau hukuman yang mengikat pada anggotanya. Dan keenam, memiliki tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya, baik sifatnya yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Nah, selanjutnya kita masuk mengenai beberapa jenis lembaga-lembaga sosial. Ada 6 jenis lembaga sosial. Yang pertama, yaitu lembaga keluarga. Dalam masyarakat pasti ada keluarga. Keluarga merupakan lembaga sosial terkecil yang terbentuk atas dasar pernikahan serta hubungan darah antar individu. Ini pasti kamu tahu lembaga keluarga, ya, termasuklah dalam keluargamu, dalam rumah tangga kedua orang tuamu, itu termasuk juga lembaga keluarga. Itulah yang dikatakan sebagai lembaga keluarga. Selanjutnya, lembaga pendidikan merupakan lembaga sosial primer yang diakui oleh masyarakat dan berpengaruh besar pada kehidupan masyarakat. Yang ketiga, lembaga ekonomi. Lembaga yang memiliki kegiatan pada bidang ekonomi untuk mencapai tujuan agar kebutuhan masyarakat terpenuhi. Jadi melalui lembaga ekonomi ini, segala bentuk kegiatan perekonomian untuk segala bentuk kebutuhan dalam rumah tangga manusia, dalam rumah tangga keluarga, itu diatur dalam lembaga ekonomi. Jadi agar fungsinya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat, manusia dalam masyarakat. Keempat, lembaga agama. Lembaga agama mengatur kehidupan manusia dalam beragama. Jadi di Indonesia ini ada 6 agama. Dan ke-6 agama ini diatur dalam lembaga agama. Apa tujuannya? Supaya sistem keyakinan, setiap praktik agama yang dilakukan oleh masyarakat yang meyakini kepercayaan tersebut dapat teratur. Jadi diatur bagaimana cara kehidupan beragama, cara bertetangga, adanya serikat tolong-menolong, dan lain sebagainya. Yang kelima, lembaga politik. Lembaga politik merupakan suatu lembaga yang memiliki bentuk kegiatan dalam kelompok masyarakat dengan proses pembentukannya serta pembagian kekuasaannya ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Dan yang terakhir, lembaga budaya. Merupakan lembaga publik yang ada dalam suatu negara dan berperan dalam pengembangan budaya, seni, lingkungan, ilmu pengetahuan, serta pendidikan dalam masyarakat yang ada di suatu daerah maupun suatu negara. Nah, di dalam lembaga budaya ini, dari mulai seni, lingkungan, pendidikan, termasuk juga ilmu pengetahuan dan budaya itu diatur dalam lembaga budaya. Nah, itulah dia materi kita pada hari ini mengenai lembaga sosial. Mulai dari ciri-ciri lembaga sosial, jenis-jenis lembaga sosial. Nah, demikian untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Selamat belajar, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.